Bener nggak sih? Nah, yes. Mulai dari awal lagi. Baik, Mas. Mas, tutup. Mas, tutup suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta Puspatalk yang kami hormati. Perkenalkan, saya Wanda Trisurya Susilawati sebagai MC pada acara hari ini. Ini adalah pertama kalinya Puspatalk dilaksanakan. Semoga dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul secara daring dalam acara Puspatalk episode 1 Membangun Etos Kerja dan Karir di Dunia Birokrasi yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital. Hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita dengarkan bersama sambutan oleh Kepala Pusat Pengembangan Aparatur Komdigi, Bapak Nur Iza. Kepada Mbak Nur Iza, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih tadi Mbak Wanda yang telah mengawali sebagai MC. Pada kesempatan ini, pertama-tama kami aturkan terima kasih kepada Pak Adis Alifiawan yang telah berkenan untuk menjadi pemateri dalam kesempatan pertama program segmen Puspakom Digi, yaitu Puspatalk seperti yang disampaikan oleh Mbak Wanda tadi. Terima kasih juga kepada Ibu Astrid ya selaku moderator di sini. Terima kasih Mbak Wanda selaku MC. Dan wabil khusus kepada semuanya, rekan-rekan audiens semuanya, terima kasih semuanya. Kami dari Puspakom Digi mengawali program ini, sehingga nanti kita harapkan bisa mendukung Corporate University dari Kementerian Komdigi atau Korpu Kementerian Komdigi. Untuk mengawali acara ini, izinkan saya menyampaikan pantun. Bawa roti berisi tuna, makan bersama irisan tomat. Selamat bergabung rekan-rekan muda, kinerja dengan kerja dan semangat. Satu lagi, jalan-jalan ke Kota Blitar, jangan lupa membeli sukun. Jika ingin sukses bersinar, kerja cerdas dan juga tekun. Nah, untuk itu, sesuai dengan pantun tadi, kita hadirkan di sini adalah Bapak Adis Alifiawan. Dari saya itu semoga bisa berjalan dengan baik. Mari kita mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Nur Iza atas sambutan acara pada hari ini. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi talk show yang akan dipandu oleh Ibu Astrid Puspitasari. Beliau adalah Widya Iswar Ahli Muda Puspakom Digi. Kepada Bu Astrid dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Wanda selaku MC hari ini. Mohon izin Pak Kapus, kami mulai diskusi dan juga talk show-nya. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Puspa, apa kabarnya pagi hari ini? Ini saya ingin menyapa Pak Adis nih ya, Pak Adis. Terima kasih Pak Adis telah hadir bersama-sama di Puspa Talk episode pertama kali ini. Gimana kabarnya Pak Adis, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat, Mbak. Puasa lancar Pak, ibadah puasa? Lancar. Siap. Baik, mungkin sebelum kita ngobrol dengan Pak Adis lebih lanjut, saya ingin menyapa Sobat Puspa yang sudah bergabung via streaming di YouTube, yang menyimak baik dari ruang kerja, dari rumah, boleh juga ya, atau dari manapun rekan-rekan berada. Semoga pagi ini membawa semangat baru untuk kita semua. Selamat datang di Puspa Talk episode pertama. Ya, jadi rekan-rekan, hari ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang sering terdengar klasik, tapi justru sebenarnya menentukan masa depan kita di birokrasi pemerintahan.
Ya, dengan tema kita hari ini adalah etos kerja dan perjalanan karir seorang ASN. Nah, kenapa sih kita harus bahas etos kerja? Kalau etos kerja nih kayaknya gimana ya? Kalimatnya mungkin agak berat gitu ya. Kalau maksudnya dipahami gitu ya. Nah, kita nanti akan membedah bersama dengan sesosok ASN. Ini wajahnya sudah terlihat di layar gitu ya. Yang beliau ini eh selama 15 tahun ya berkarya di sektor telekomunikasi nasional, kemudian memulai perjalanannya sejak 2008 nih ya, di Kominfo, dulu kan Komdigi, sebelumnya adalah Kominfo, di sektor telekomunikasi nasional. Kemudian beliau juga aktif berkontribusi di forum tidak hanya nasional tapi juga global terkait pengelolaan spektrum hingga kini memimpin Direktorat Strategis yang mengelola spektrum frekuensi radio, orbit satelit, dan standarisasi infrastruktur digital. Nah, Bapak Adi saat ini menjabat sebagai Direktur Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standarisasi Infrastruktur Digital atau biasa di Komdigi ini disingkatnya prestasi. Betul ya, Mbak Adis ya? Betul, 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 Mbak Astrid. Baik, mari kita sambut bersama narasumber kita di episode pertama, Bapak Adis Alifiawan. Halo, Sobat Pesta semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ini Bapak Adis ya berarti ya, kita panggil bersama ya, Pak Ya, ya. boleh, boleh. Baik, nah Pak Adis di Puspatok edisi pertama ini karena Puspakom Digi ini kan adalah unit pengembangan aparatur, jadi kita punya misi besar nih Pak, bukan hanya meningkatkan kompetensi para ASN, tapi juga membentuk karakter profesional ASN di masa depan, sehingga kita perlu nih menghadirkan sosok-sosok seperti Pak Adis, ya, yang mana nanti rekan-rekan ASN itu bisa belajar banyak gitu ya. Nah, sebelum kita membahas yang serius tentang etos kerja, izinkan saya mulai dengan mungkin pertanyaan yang cukup fun bagi para ASN muda bakal CPNS nih yang saat ini sedang menonton. Kalau Pak Adis boleh kembali ke tahun-tahun awal menjadi PNS atau ASN, kalau nggak salah tahun 2008 ya Pak ya, Ya, benar betul. ya? 2008. Nah, kira-kira ada nasihat apa nih yang ingin Bapak sampaikan kepada sosok Adis muda di 2008? Boleh. Iya, jadi Mbak Astrid ya, 2008 itu kan bulan Maret itu SK saya sebagai CPNS. Tapi sebetulnya proses seleksi yang saya ikuti itu dari tahun 2007-nya. Let's say kalau nggak salah waktu itu di kuartal akhir ya, mungkin sekitaran Oktober sampai Desember. Waktu itu sebetulnya saya ada di persimpangan jalan, Mbak Astrid. Jadi waktu itu saya lagi berproses juga untuk jadi pegawai Telkom. Jadi waktu itu eh, saya kayak ragu ya, mau Telkom atau mau Kominfo nih. Karena dua-duanya lagi dijalanin. Nah, waktu itu Telkom juga udah tahap wawancara. Gitu. Cuma waktu itu saya mikirnya, kalau saya ada di Telkom, saya tuh ibaratnya ada di salah satu kapal di antara banyak kapal di samudra. Tapi kalau saya ada di Kominfo, saya tuh jadi mercusuarnya. Nah, itu yang akhirnya membuat saya memilih jalan yang Kominfo ini, gitu ya. Jadi kalau saya bisa balik lagi ke waktu itu, mungkin cuma mau bilang, good job, you did the right thing. Itu aja sih sebetulnya. Oh, berarti pilihan yang tepat ya, tidak memilih Iya, Telkom, tapi memilih Kominfo dan sekarang menjadi Komdigi. Berarti pas era Depkom Info, benar nggak ya Pak ya? Dulu iya kan, betul, oh iya, betul. Masih soalnya Depkominfo, betul. angkatan sama Depkom Info dulu kita ya. Iya, Pada iya, saat iya. sekarang udah berubah nih ya menjadi Komdigi gitu. Baik, terima kasih Pak. Nah, kalau dilihat dari latar belakang pendidikan Pak Adis, ini kan Teknik Elektro ITB, kemudian dilanjut ke Magister Hukum UI. Bahkan saat ini lagi on progress ya Pak ya, menyelesaikan studi lanjut di UGM Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan. Nah, menarik banget nih Pak. Kalau boleh tahu, dulu sempat kepikiran nggak sih Pak, kalau suatu hari ini bisa menggabungkan antara teknologi dan regulasi sekaligus? Gimana Iya, Pak? jadi ada satu peristiwa yang boleh dibilang fun fact gitu ya. Jadi waktu saya pertama jadi mahasiswa ITB itu kan ada
ospeknya gitu kan. Nah, waktu di ospek sama senior saya, ada satu hari senior itu nyuruh, eh, ya kalian junior besok datang pakai kostum yang merepresentasikan cita-cita kalian. Nah, hari itu saya datang pakai baju korpri bapak saya. Jadi kebetulan bapak saya juga PNS gitu ya. Jadi cita-cita jadi PNS itu emang udah lama dari apa namanya dari saya masih kuliah, dan itu cukup jadi tertawaan teman-teman karena biasanya kalau anak ITB orientasinya cari gaji yang dolaran gitu ya. Jadi ini agak keluar dari mainstream gitu. Terus waktu udah masuk, kemudian saya banyak berinteraksi dengan penyusunan regulasi. Saya ingat waktu itu Kabak Hukum waktu itu Pak Ketut menyarankan, Dis, kayak kamu punya bakat. Jadi kenapa enggak kamu ambil S2 Hukum deh. Nih ada beasiswa nih dari kantor. Ya udah, dari situ kemudian berlanjut sih, Mbak Astrid sampai sekarang gitu ya. Nanti karena ada bakat tadi ya Pak ya, jadi bisa menggabungkan keduanya. Kemudian sekarang juga karena kayaknya sudah menentukan ya, makanya sekarang mengambil kepemimpinan dan inovasi kebijakan. Jadi biar lebih spesifik lagi nih Pak ya, membantu masyarakat Indonesia di bidang kebijakan telekomunikasi dan juga spektrum ya Pak ya. Nah, satu lagi nih Pak, sebagai ayah dua orang anak nih, Bapak dipanggil bisa ayah atau papa atau gimana nih Pak? Ayah, ayah. Ayah. Nah, anak-anak pernah tanya nggak sih, ayah kerjanya ngatur apa sih sebenarnya di kantor gitu. Nah, kalau menjelaskan kepada anak-anak gimana nih Pak? Apa nih yang diatur nih di Komdiji gitu ya Pak? Iya, iya. Menarik sih, karena anak-anak itu mungkin ya, dia tuh ini, oh ya, the best observer ya. Jadi tanpa kita ngasih tahu directly, sebetulnya ketika saya berinteraksi, saya ngobrol, nerima telepon, saya di depan mereka webinar, saya keluar keyword-keyword seperti 5G, frekuensi, itu sebetulnya sama mereka diproses. Jadi tanpa saya harus menjelaskan tuh mereka bisa bisa memahami gitu. Ayah tuh kerjanya oh tentang 5G gitu kan. Dan karena generasi alpha sekarang itu kan udah sangat digital native, jadi mereka tuh paham banget sih, kayak internet gitu ya, koneksi wifi kayak gitu. Jadi ya mereka cepet sih nangkep, oh kerjanya ayah tuh berkaitan sama sinyal lah, misalnya gitu. Jadi ya nggak harus jelasin specifically, tapi pernah nanya sih 5G gimana dan seterusnya ya, ya jawab aja sih. Memang itu menarik ya Mbak Astrid karena kita tuh sebetulnya di challenge buat bisa ngejelasin konsep yang kompleks, even ke anak kelas 5 SD itu menunjukkan kedalaman dari pemahaman kita. Kalau dia bisa paham, berarti ya udah kita memang udah menguasai ilmu itu. Tapi kalau kita masih belibet segala macam, nggak bisa menemukan analogi yang pas, sebenarnya kita masih harus belajar lagi sih untuk memperdalam ilmu kita gitu. Nah, menarik sekali Pak. Jadi perjalanan karir Pak Adis yang dimulai dari 2008, kemudian sempat berada di persimpangan jalan, kemudian memilih pilihan yang tepat ya nih, yang mengabdi kepada negeri. Nah, kemudian tadi sedikit Bapak menjelaskan kepada anak-anak apa sih yang dikerjakan gitu ya, ngurusin sinyal, kemudian spektrum. Nah, mungkin banyak para ASN di luar sana di pemerintahan mungkin belum mengetahui nih Pak, apalagi kan kita SOTK baru ya di Komdigi ya. Mungkin agar lebih memahami konteks kerja besar Komdigi terutama di Direktorat Prestasi, bolehkah Bapak menjelaskan secara sederhana? Boleh juga Pak ditunjukkan di layar nih Pak. Sebenarnya tugas Direktorat Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standarisasi Infrastruktur Digital itu seperti apa Pak? Oke Mbak Astrid. Jadi mungkin sebelum masuk ke direktorat yang kami ini ya, saya mau highlight sedikit satu level ke atas, ada Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Jadi Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital ini terdiri dari 5 direktorat dan 1 sekretariat direktorat. 5 direktorat ini mengalir bisnis prosesnya. Jadi yang pertama ada Direktorat Strategi dan Kebijakan. Ini think tank-nya. Jadi bikin roadmap mobile broadband, fixed broadband, kabel laut, semua di sini dikerjakan di Direktorat Strategi dan Kebijakan.
Direkturnya itu Pak Dr. Denny Setiawan. Nah, kemudian untuk mendukung roadmap infrastruktur digital, kan tentu sekarang semua mengandalkan frekuensi. 68% orang Indonesia yang akses internet itu menurut survei ABJI 2025 itu pakainya seluler, sisanya pakai WiFi. Jadi bayangkan betapa internet berbasis frekuensi itu memang jadi andalan sih buat Indonesia. Nah, makanya kemudian mengalir ke direktorat saya yang menyiapkan frekuensi dari sisi teknisnya. Dan menyiapkan frekuensi itu sepaket sama standar teknis perangkatnya. Itu udah satu paket. Nah, kemudian setelah dari sisi hulu saya rancang dilakukan perencanaan, kemudian dilanjutkan di Direktorat Layanan Infrastruktur Digital ini berkaitan dengan layanan publik. Seperti misalnya perizinan frekuensi atau permohonan sertifikasi perangkat. Nah, itu di Direktorat Layanan. Direkturnya Pak Dr. Dwi Handoko. Kemudian lanjutnya berikutnya ada Direktorat Akselerasi Infrastruktur Digital. Kita nggak tutup mata, Indonesia tuh masih banyak blank spotnya Mbak Astrid. Terus juga kita kalau di compare sama negara lain, speed internetnya masih boleh dibilang agak agak miris gitu ya, masuk klasemen bawah. Ini kita harus melakukan akselerasi. Makanya ada satu direktorat yang dedicated buat melakukan ini karena dibutuhkan sebetulnya banyak debottlenecking di lapangan sih. Nah, ini yang mengampu adalah Pak Mulyadi, direkturnya. Kemudian terakhir di bagian hilir, Almond ya di Loka yang ikut join juga di YouTube. Makasih teman-teman udah join. Ditambah satu balai uji yang ada di Tapos Depok, total kita punya UPT 36. Nah, saya mau coba highlight di bagian saya nih, di bagian Direktorat Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standarisasi Infrastruktur Digital. Mulai dari 8,3 kHz sampai 3.000 GHz, itu yang menjadi apa ya, mungkin materi makanan kita sehari-hari lah. Ada yang di terestrial, ada yang di ruang angkasa, ada di penerbangan, di maritim, semua di sini. TNI, Polri, komersil, semua ada pengaturannya. Dari PBB dan seterusnya ini ada global treaty-nya gitu ya. Nah, kemudian berbicara satelit, karena satelit itu di luar yurisdiksi negara manapun. Jadi dia berada di ketinggian yang cukup tinggi karena setahu saya ada konvensi yang mengatur bahwa yurisdiksi itu mentok di 100 kilo di atas kita. Di atas 100 kilo itu sebenarnya udah ruang angkasa yang diatur nggak diatur sama negara manapun. Nah, ini perlu manajemen sendiri karena kita juga negara kepulauan butuh satelit. Nggak bisa memungkiri itu, kita nggak bisa cuma ngandelin terestrial doang. Jadi kita butuh manajemen satelit. Yang ketiga itu standarisasi. Jadi standarisasi ini memastikan perangkat yang diterima sama customer itu benar-benar perangkat yang oke punya. Jadi dia nggak nyetrum, dia nggak bikin kanker di kepala misalnya kena radiasi yang kegedean, dia juga nggak bikin gangguan sama perangkat yang lain. Nah, itu tujuan untuk adanya standarisasi. Jadi lebih ke customer protection. Jangan sampai customer masyarakat beli dapatnya barang abal-abal. Itu yang kita coba lindungi di situ. Pengembangan atau pembina teknis untuk jabatan fungsional penata kelola spektrum frekuensi radio. Jadi ada 4 bidang, Mbak Astrid, di direktorat saya sebetulnya. Jadi 3 itu memang muncul di nomenklatur, tapi yang terakhir, yang JF ini itu nggak muncul, tapi kalau kita buka PM1 2025 tentang TUSI di situ ada. Jadi saya pembina untuk sampai saat ini ada 121 jabatan fungsional penata kelola spektrum frekuensi radio. Mungkin itu ya, Mbak Astrid ya. Saya kembali ke Mbak Astrid.
cukup banyak ya Pak ya, dari satelit, frekuensi, memastikan semua perangkat itu terstandar dengan baik sampai ngurusin japung penata kelola frekuensi. Apakah bisa dikatakan nih Pak ya, kalau direktorat ini tuh jadi seperti memegang jalur lalu lintas yang tidak terlihat, tapi ternyata menentukan kualitas konektivitas nasional. Betulkah seperti itu, Mbak Andis? Iya, boleh dibilang ya, karena dari mulai kita bangun tidur udah nyari frekuensi karena buka HP kan. Iya, betul. Nggak ada yang nggak pernah buka HP kalau bangun tidur ya. Buka WA, cek email. Iya, itu. Nah, di tengah perubahan digital dan juga teknologi yang sangat cepat ya Pak ya, apalagi internet itu sudah menjadi konsumsi ya Pak, konsumsi kita harian gitu ya. Kayaknya hari gini gitu ya, kalau nggak ada internet itu gimana gitu ya. Nah, menurut Bapak sendiri, etos kerja apa sih yang paling penting yang harus dimiliki seorang ASN muda di era digital yang sangat cepat? Iya, oke. Kalau bicara etos kerja ya, Mbak Astrid, saya tuh keingetan sama satu teori namanya the flow state. Ini yang punya teori namanya agak unik. Dia tuh namanya tuh Mihai Csikszentmihalyi. Dia orang Hongaria. Jadi Pak Mihai ini gitu, dia menelurkan teori the flow state. Karena beliau tahun 75 itu ada satu pertanyaan di benak beliau tuh gini. Kenapa sih kok ada orang mau kerja keras gitu ya? Padahal sebetulnya belum jelas juga bayarannya berapa, belum jelas juga dia dapat ketenaran. Dia ada satu pertanyaan mengusik itu, apa sih sebetulnya yang menjadi driver seseorang mau kerja keras? Walaupun sebetulnya nggak yang, oke nih kalau ngerjain ini langsung dapat sekian juta, nggak juga gitu. Tapi kok ada orang yang mau seperti itu, misalnya atlet gitu ya. Atlet itu kan kerja luar biasa. Dia melatih dirinya siang malam dan seterusnya. Padahal belum tentu juga dia jadi juara dan dapat hadiah. Belum tentu jadi juara dan tenar gitu kan. Jadi waktu tahun 75 dia punya buku namanya Beyond Boredom and Anxiety. Jadi di balik kebosanan dan kecemasan. Dia coba ngulik gitu ya, ngulik dia nemu namanya the flow state. Nah, tapi temuan ini belum populer sampai tahun 90-an. Bahkan waktu itu katanya sempat dipopulerkan juga sama Bill Clinton karena merasa relate gitu. Nah, waktu tenar tahun 90-an itu bukunya judulnya Flow, ya, The Psychology of Optimal Experience. Nah, ini teman-teman boleh baca ya. Itu menarik karena the flow state itu gampangnya itu kayak orang kesurupan. Jadi orang kesurupan tuh dia udah kayak nggak peduli dengan waktu, dia nggak peduli pada dirinya sendiri, tapi dia udah menyatu itu dengan kerjaannya. Ya ini ada the flow state ini ya. Jadi ini menarik. Nah, kuncinya gimana sih sampai kita bisa punya atau masuk ke zona the flow state ini gitu ya. Kuncinya itu adalah kita mendapatkan challenge yang sedikit di atas skill kita. Kalau terlalu jauh juga challenge-nya itu kayak kita baru belajar motor disuruh ikut MotoGP yang ada gemeteran, kejauhan. Tapi kalau kita skillnya udah skill Rossi tapi disuruh ngojek misalnya gitu, itu bakal bosen sih gitu. Nah, ini ada teorinya adalah kita tuh harus dapat challenge yang di atas kita tapi nggak yang kejauhan banget gitu. Itu yang akan membuat kita ngecun gitu ya sampai kita lupa waktu dan cirinya tuh kalau kita lagi di flow state itu ada empat. Yang pertama kita ngerasa sejam nggak lewat kayak nggak berasa. Jadi kayak udah sejam nih, udah setengah jam, udah 2 jam nih itu kayak nggak kerasa. Terus yang kedua itu kayak kita tuh punya tujuan, terus tiba-tiba sesuatu yang kompleks itu tiba-tiba kebuka aja gitu. Oh ini tuh kita harus ke sini, ke sini, ke sini gitu. Karena kita saking fokusnya. Jadi otak kita itu benar-benar masuk ke mode yang super kreatif. Nah, terus yang ketiga itu kita tiba-tiba juga dalam posisi bisa melakukan self feedback. Jadi ketika kita lagi mikir, lagi berdiskusi gitu tuh, kita bisa bisa punya feedback ke diri kita sendiri. Enggak gitu deh. Kalau kayak gitu ntar kayak gini. Nah, itu berarti kita benar-benar ada dialog dengan diri kita sendiri. Dan yang terakhir, bahkan mungkin ekstrimnya itu kita membiarkan meja kerja kita berantakan, mungkin baju kita juga mungkin let's say belum diganti itu masuk ke dalam memang kayak orang kesurupan gitu ya Mbak Astrid. Nah,
etos kerja itu kalau mungkin bahasa yang biasa kita dengar adalah kayak jadi PNS itu pengabdian gitu ya. Tapi kalau buat saya, kalau kita bisa masuk the flow state, itu kita bisa dapat bahagia kelas mewah. Karena bahagia kelas murah pun ada. Kalau kita rebahan, ya bahagia juga sih. Cuma ya nggak ada kayak kepuasan gitu kan. Ya kita bahagia tapi nggak puas gitu. Nah kalau mau bahagia yang puas, kita tuh memang harus menyelesaikan satu misi gitu. Dan itu akan lebih lagi kalau misinya emang challenging gitu. Nah, jadi menurut saya itu satu hal yang berkaitan dengan etos kerja adalah kita mesti ngambil challenge-challenge atau kita harus meng-create sendiri juga challenge-challenge itu. Pernah dengar nggak Mbak Astrid? Ada patah bilang go extra mile, ya kan? Lu harus ambil extra mile. Karena di tempat itu, ya di tempat itu tuh nggak banyak orang. Jadi probabilitas untuk lebih sukses sebetulnya lebih besar karena nggak banyak orang mau ke situ. Jadi ibaratnya naik naik gunung mungkin baru nyampe ke pos satu orang tuh udah deh cukup foto-foto di sini cukup gitu. Tapi kalau orang yang beneran pengen ambil lebih lagi pencapaian itu dia akan lanjut pos 2, lanjut pos 3 dan seterusnya. Jadi kita harus bisa men-challenge diri kita, go to the extra mile. Nah, terus yang kedua selain kita juga punya mindset seperti tadi growth mindset tadi itu ya, yang kedua itu karakter sih. Kalau menurut saya. Jadi karakter itu menentukan attitude dan ini akan bawa nama kita. Jadi Mbak Astrid mungkin pernah nggak disebut satu nama, terus Mbak Astrid ada persepsi dengan nama itu, entah negatif, entah positif. Tapi kalau ditanya kenapa negatif, nggak tahu, lupa. Tapi pokoknya orang ini tuh nyebelin deh. Nah itu sebetulnya adalah result dari pembentukan karakter kita. Itu akan nempel di kita, akan jadi pembawaan default kita ketika kita berinteraksi, itu yang akan keluar. Jadi kita harus bangun karakter yang bagus gitu ya. Nah, terus yang ketiga itu kalau menurut saya adalah kita punya mindset untuk melayani. Jadi saya selalu bilang sama teman-teman di tim saya itu sebagai pimpinan saya servant leader. Saya pimpinan yang melayani. Paling gampang itu kalau mau minta cuti, udah kalian kayak apa check out keranjang Shopee aja deh. Jadi ajuin udah pasti saya ACC karena menurut saya cuti itu hak banget gitu, nggak usah ini dah langsung aja. Tinggal tanggung jawabnya sebelum cuti ya kerjaan dioper dulu dan lain sebagainya gitu. Selain itu juga kayak teman-teman mau misalnya mau kuliah lagi, mau ikut pelatihan, saya encourage banget karena itu kan menumbuhkan. Jadi kunci dari servant leadership itu adalah menumbuhkan regenerasi di bawahnya. Jadi kita harus mempersiapkan yang di bawahnya. Kalau bisa lebih lagi dari kita, luar biasa. Itu berarti kita sukses jadi leader. Terus yang dari bawah itu juga ada jiwa melayani adalah punya punya inisiatif, punya proaktif gitu ya untuk menyelesaikan pekerjaan itu tanpa disuruh gitu ya. Jadi kan pasti tahu ini dari bawah kalau dari atas mungkin karena dengan banyaknya kesibukan lupa atau kelewat. Tapi dari bawah ini tahu nih, Pak Adis nih besok mau ngadepin si Anu nih, mau rapat Anu, saya siapin gitu. Pasti pada waktu itu saya akan sangat terbantu. Walaupun saya sebetulnya nggak minta, tapi begitu Pak, ini ada pointer buat Bapak. Saya senang banget sih. Jadi dua arah. Jadi dari pimpinan ke bawahan juga melayani, dari bawahan juga kepada pimpinan tuh melayani dalam konteks membantu lah, mensupport gitu. Dan terakhir menurut saya eh, skill komunikasi ya, Mbak Mbak Astrid. Jadi komunikasi itu nggak cuma verbal, tapi juga visual. Jadi saya selalu melatih tim saya untuk bisa memahami desain komunikasi visual. Jadi ketika bikin paparan itu ada ilmunya, ada white space, ada margin, ada macam-macam. Jadi itu ilmu-ilmu yang menurut saya basic. Mau pakai Canva, pakai PowerPoint, apapun itu ilmu basic desain visual itu harus harus ngena, harus punya. Karena itu akan jadi bekal punya ide sebagus apapun kalau nggak bisa di-deliver, nggak akan kelihatan bagusnya. Saya rasa itu dulu kali ya, Mbak Astrid.
Panjang Banyak banget nih, ini Pak. jawaban saya ya. Iya, banyak. Going extra mile, komunikasi. Ini kemudian, wah ini kayaknya Pak Andi pimpinan teladan banget nih. Kita kalau minta cuti langsung di ACC, nggak ada pertanyaan. Jarang-jarang nih, soalnya banyak juga pimpinan yang cuti ngapain nih? Nggak di ACC. Wah ini enak nih yang menjadi timnya Pak Adis nih ya, cutinya di ACC. Nah, tapi Pak, kalau misalnya boleh dipilih satu aja yang paling fundamental banget nih, yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Apa itu, Pak? Dari panjang yang tadi Bapak ceritakan. Mulai dari jiwa melayani, karakternya, proaktif. Kalau yang paling fundamental tuh apa nih menurut Pak Adis? Melayani. Melayani itu paling fundamental karena itu berangkatnya dari hati sih, Mbak. Itu ya. Jadi kalau hati kita udah positif, yang lain pasti pasti ini ya, pasti ngikut ya. Kalau di Islam itu kan memang ada hadisnya kan. Tindakan kita itu ditentukan oleh segumpal daging dan saya yakin segumpal daging itu maksudnya adalah hati kita. Kalau hati kita bersih, lurus, bagus, ya semua ngikut sih. Otak kita akan ngikut, tindakan kita akan ngikut. Setuju, Pak. Ya, karena kita kalau jadi ASN itu memang harus ada jiwa melayani ya, Pak ya. Benar kan ya, Pak ya? Jadi kalau misalnya kalau di bagian pelayanan, kalau nggak melayani, muka jutek gitu. Yang ada nanti ini apa namanya pada pada kabur atau banyak feedback feedback jelek gitu ya. Nah, Pak, beralih ke kepemimpinan dan tantangan nih, Pak. Bapak telah menjadi direktur sejak 2025, betul ya, Pak ya? Betul, Kemudian betul. pastinya Bapak memimpin tim dengan tanggung jawab besar. Kemudian pasti juga banyak orangnya gini ya, Pak ya. Kalau Mm-mm. misalnya Bapak boleh cerita tantangan yang paling terlihat dan paling nyata dalam menjaga semangat dan produktivitas tim itu seperti apa, Pak? Eh, Mungkin yang paling akhir saya hadapi itu kan eh, direktorat ini tuh direktorat yang baru lahir ya, Mbak Astrid. Direktorat yang baru lahir dan ini tuh sebetulnya kalau lihat historical backgroundnya itu dua direktorat yang dijadiin satu. Jadi dulunya ada direktorat penataan sumber daya, terus ada direktorat standarisasi perangkat pos dan informatika. Terus digabung, orang-orangnya juga digabung. Jadi challenge pertama saya itu adalah eh, menyatukan eh, kaum muhajirin dan ansor ini, ibaratnya gitu. Jadi dua dua tim ini kita gabung gitu ya, kita bangun jiwa korsa baru, kita bangun kebersamaan baru. Kemarin alhamdulillah kita juga sempat ada outing bareng gitu ya di Cikole. Itu juga salah satu bentuk gimana kita mengovercome yang tadinya dua apa berangkat dari dua latar belakang terus kita gabung nih di satu perahu yang baru gitu. Itu sih yang saya ingat yang tantangan terakhir-terakhir ini gitu ya. Baik, jadi ada dua direktorat dengan struktur organisasi yang lama, kemudian baru kan kita Hmm, jadi berubah ya, Pak ya. Selain itu, Pak, biasanya kan kalau dalam organisasi birokrasi ini kan multi generasi ya, Pak. Jadi ada hmm, pegawai dengan rentang usia dan gaya kerja yang berbeda. Tentu pasti ada hmm, dinamika tersendiri. Nah, hmm. bagaimana nih Bapak membangun kepercayaan dan kolaborasi dalam situasi seperti itu? Karena sosok Pak Adis ini masih cukup muda kalau menurut saya nih ya. Iya, jadi kata kuncinya yang pertama tuh mendengarkan sih. Jadi saya pernah dalam posisi mungkin jiwa muda itu ya masih merasa sok paling pinter. Saya pernah dalam posisi itu, tapi kemudian saya ditampar kenyataan bahwa eh, pinternya kita di satu bidang itu ketika kita masuk bidang lain itu sebetulnya kita grounded to zero sih. Jadi eh, kita harus cukup down to earth buat mau dengerin dulu gitu ya. Jadi kalau pernah dengar Simon Sinek itu pernah bilang pimpinan itu harusnya jadi orang terakhir yang bicara di rapat. Jadi kita dengar dulu point of view dari semua pihak. Itu termasuk yang menurut saya komunikasi itu membuka semuanya eh, nggak ngaruh dari generasi apa sih sebetulnya. Cuma memang cara pendekatannya itu harus lebih kayak kayak teman. Kalau saya mungkin lebih banyak menekankan itu ya. Dalam 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 memberikan arahan, kemudian juga dalam berdiskusi
brainstorming itu biar biar sebetulnya gini Mbak Astrid. Jadi saya yakin sebenarnya basically eh, semua manusia itu sama, ingin didengar gitu ya. Terus juga eh, dia seneng kalau pendapatnya itu diberikan ruang untuk dicoba dieksekusi. Jadi sebenarnya itu sih kalau saya boleh ambil apa ya benang merahnya berapa dengan semua generasi sih prinsipnya di komunikasi dan di mendengarkan ya gitu sih. Mm-mm. Strategi Bapak juga nih ya, supaya budaya kerja itu tetap sehat dan juga enggak kaku gitu ya. Bahkan tadi Bapak bilang memperlakukan seperti teman atau mungkin kita kenal dekat gitu ya Pak. Betul ya Pak? Iya betul. Jadi eh, Mm-mm. ya rapat itu juga jangan dibuat terlalu stres, Oh iya relax-relax sih, aja gitu ya. Yang penting kan idenya bisa keluar setuju dan Pak. eh, kita secara psikologi gini ya, secara psikologi kalau lagi rapat Mbak Astrid pasti sama pimpinan itu kadang ada sungkannya gitu. Karena saya sebetulnya pengen menghapus rasa sungkan itu biar idenya keluar. Karena kadang pimpinan juga nggak 100% selalu pasti benar gitu. Sebenarnya mungkin dari tim juga ada masukan yang pengen ngingetin pimpinan, tapi kalau kitanya terlalu otoriter, terlalu jaga jarak, alarm itu nggak muncul gitu. Padahal itu sebetulnya juga kalau didengerin sama pimpinan, pimpinan seneng karena oh iya ya diingetin gitu. Itu sih ya mungkin Mbak Astrid. Atau sistem kerja tertentu mungkin dari Pak Adis yang Bapak terapkan untuk tetap menjaga keharmonisan dalam tim yang Bapak pimpin nih. Iya, saya tuh lagi ngebangun culture ya, ngebangun culture yang pertama saya declare di awal tahun ini, culture-nya adalah rapat on time dan short time. Jadi saya ingin kita nggak terlalu bertele-tele dengan rapat, karena kalau Gus Dur pernah bilang, kalau saya ikut rapat itu cukup dengerin 10 menit pertama dan 10 menit akhir. Tengahnya pasti muter-muter doang. Jadi eh, saya membangun membangun culture itu, jadi kita harus on time, rapatnya harus dimulai sesuai dengan undangan rapat. Terus juga begitu mulai rapat, ya saya kadang kalau jadi pimpinan saya bilang, mau 1 jam, mau 1,5 jam nih, saya tawarin gitu kan. 1 jam, oke 1 jam, kita coba dulu 1 jam. Kalau misalnya memang butuh extension, ya saya minta konsen dari semua juga, extend lagi ya gitu. Gitu. Jadi eh, mencoba, saya terinspirasi Jeff Bezos, kalau Mbak Astrid pernah ini ya. Jeff Bezos itu jadi dia justru melarang kalau rapat itu bawa PowerPoint. Yang dibawa itu adalah Microsoft atau narasi kayak doc gitu ya, kayak doc gitu. Jadi semua orang tuh baca dulu, terus baru bertukar ide. Tapi untuk menuju ke sana, saya pengen bangun culture-nya adalah terbiasa dengan rapat yang efektif. Jadi short time tadi itu. Itu sih yang saya lagi coba bangun di tahun ini ya, di 2026. 2025 kemarin fokusnya masih di menyatukan. Jadi Menyatukan. kebersamaannya dulu. Oh, baik. Betul. Jiwa korsa harus sama ini Pak. Berarti ini Mm-mm. kalau di di Direktorat Prestasi ini rapatnya pada ini ya Pak, efektif, cepat semua ya Pak. Enggak ada yang seharian gitu. Apa gimana Pak? Diusahakan seperti itu sih, Iya, diusahakan seperti itu gitu dan itu bisa dipancing dengan kita tahu dari awal agendanya apa. Jadi kita bisa bikin to-do list. Oke, kita punya 2 jam, 1 jam, agendanya dua, satu, tiga, ya udah kita harus atur itu. baik Pak. Eh, kita akan beralih nih Pak dengan perjalanan karir Pak Adis ya yang dimulai dari tahun 2008 hingga kini memimpin salah satu direktorat yang cukup strategis. Nah, ada nggak sih Pak momen-momen atau masa di mana integritas ini pernah diuji Pak? Atau mungkin Bapak bolehkah ceritakan gitu? Kemudian Iya, bagaimana nih Bapak menghadapinya? iya. eh, Pastinya pernah ya Mbak Astrid ya, pastinya pernah. Kembali ke niat. Jadi kita tuh ada di posisi ini niatnya apa? Kalau niatnya kita ingin ambil keuntungan pribadi,
itu kita akan lengket sama jabatan. Jadi ketika integritas itu di pinggir jurang, ibaratnya gitu ya. Kan kalau kita lengket sama jabatan, kita justru akan nabrak integritas demi jabatannya masih dipegang. Tapi kalau kita nggak ada kelengketan sama jabatan, mau dicopot juga silahkan. Misalnya gitu ya. Ya kita nothing tulus. Pegangan kita regulasi aja. Regulasinya bilang begini, prosedurnya seperti ini. Kalau kemudian ada yang berusaha untuk melanggar itu, ya saya nggak bisa. Kalau mungkin insist, ya ganti aja saya. Jadi menurut saya itu aja sih. Menanggulanginya ya dengan kita tetap berusaha menjelaskan dengan baik, karena saya yakin juga sebetulnya pihak-pihak yang terlibat dengan upaya untuk apa namanya terkait dengan disintegritas ini tuh sebetulnya juga bisa kita kasih alarm juga. Pak, Bu, kalau ini dilakukan melanggar aturan ini loh, gitu. Tanggung jawabnya nggak cuma di saya, tapi juga ada di Bapak Ibu juga. Apa Bapak Ibu siap untuk menanggung itu? Gitu. Jadi dengan menjelaskan baik-baik, tapi kalau memang apa namanya dipaksa sampai titik tertentu ya, saya sih nothing tulus ya, gitu. Iya, Jadi jabatan amanah ya, Pak, ya. Iya, iya. jadi jangan melengket, jangan lengket ke jabatan, karena jabatan itu amanah ya. Iya. Oh, banyak sekali nih insight-insight yang menarik nih. Mungkin rekan-rekan nanti yang mau bertanya boleh tuliskan di kolom chat ya rekan-rekan ya. Nanti di akhir kita akan ada sesi tanya jawab juga. Kemudian, nah nih Pak Adis ini kan adalah salah satu alumnus dari Puspakom DJ nih ya Pak. Masih ingat ya Pak? Alhamdulillah Terakhir ikut 2 kali. pelatihan kapan nih Pak? 2 kali ya. eh iya, 2023 ya kalau nggak salah, atau 2024 saya lupa ya. 2024 ding, 2024 Pelatihan, PKN 2, iya PKN Kepemimpinan 2. Nasional 2, iya, Betul. betul. Nah, ternyata Pak Adis ini berhasil meraih peringkat pertama di PKN 2024. Ini sebenarnya mencerminkan etos kerja dan manajemen diri yang luar biasa loh Pak, di tengah-tengah kesibukan dan beban kerja yang cukup besar gitu ya. Nah, bolehkah Pak di-share gitu ya Pak? Karena kan banyak nih ASN sering merasa kewalahan bagi tugas dan juga bagi pekerjaan gitu ya, antara tugas kantor dan pengembangan diri. Karena kan kalau mengikuti Hmm. pelatihan ini kan sebenarnya salah satu em, hal yang harus kita lakukan sebenarnya sebagai ASN, apalagi setiap 1 tahun kita diberikan harus 20 JP untuk pengembangan atau Hmm. kompetensi diri. Nah, strategi Bapak ini dalam menjaga disiplin belajar tanpa mengorbankan tanggung jawab pekerjaan itu seperti apa, Pak? Bahkan Pak Adis aja bisa jadi peringkat pertama loh. Iya, pertama Mbak Astrid, kita harus punya prinsip bahwa waktu itu adalah mata uang yang paling berharga di dunia. Jadi waktu itu benar-benar valuable. Kita harus bisa ngatur waktu, dan buat cara ngatur waktu mungkin prinsip saya cuma dua sih Mbak Astrid. Jadi harus punya skala prioritas. Jadi saya harus sadar kalau di pepatah Sunda itu ada gini Mbak Astrid, ini sebagai orang Sunda nih ya sedikit nih. Jadi ulah ngarawu ku siku. Jadi jangan ngambil barang itu caranya diambil pakai siku gini. Jadi kita kan kayak serakah ya, pengen ambil banyak gitu. Bukan pakai tangan, tapi pakai siku gitu kan. Tapi sebetulnya kalau kita melakukan ini, niatnya pengen ambil banyak, sebetulnya nanti banyak yang tumpah juga. Jadi mendingan pakai ya tangan aja, juga nggak terlalu kelihatan serakahnya gitu. Jadi kita harus punya skala prioritas. Banyak yang pengen dikerjain, tapi mau nggak mau kita harus realistis. Karena waktu kita ya coba segitu-gitu aja. Jadi harus punya urutan skala prioritas. Yang kedua, itu Pareto. Jadi teori Pareto itu kita ngerjain eh, bagian yang 20% yang punya impact 80%. Jadi kita harus milih skala prioritas tadi itu mana yang kalau kita kerjain
dengan waktu kita yang 2 jam ke depan dan itu bisa selesai misalnya, itu tuh sebetulnya yang paling ditunggu, yang paling ngaruh misalnya. Misalnya ada tugas dari Pak Dirjen, yang satunya lagi misalnya eh, undangan rapat dari direktur lain. Saya harus milih nih, 2 jam ke depan saya harus milih. Saya akan memprioritaskan Pak Dirjen, karena pasti kepentingan Pak Dirjen ketika minta saya itu ada lebih besar daripada sekedar saya hadir undangan rapat direktur lain. Walaupun mungkin nanti direktur lain itu akan komplain, tapi saya akan jelaskan gitu. Saya jadi harus memang harus mindsetnya harus sadar bahwa saya tuh nggak bisa ambil semuanya gitu. Ya harus punya skala prioritas dan harus harus bisa menjelaskan dengan baik ke hal-hal yang memang saya nggak bisa ambil di saat bersamaan ya. Itu aja sih. Realistis, realistis. Karena Iya. nggak semua hal bisa dilakukan dalam satu waktu. Dan kemudian nih ada juga dari Pareto nih yang menarik ya, mengerjakan 20% yang ada tapi impact-nya yang 80%. Jadi kita ambil yang benar-benar berimpact gitu ya. Mm-mm. Seringkali nih Pak, ASN itu kan kadang tidak menyadari ya bahwa keputusan regulasi atau kebijakan yang mungkin disusun hari ini itu bisa menentukan wajah digital Indonesia 10 tahun ke depan, terutama mungkin di lingkungan Mm-mm. Komdiji ini kita ya. Nah, Pak Mm-mm. Adis ini kan salah satu yang ikut merumuskan dan membantu kebijakan Radio Local Area Network 6 Wi-Fi. Oke. 6 gigahertz. Nah, Iya. ini mungkin bisa cerita sedikit ya, Pak, karena mungkin ini terdengarnya sebenarnya kan teknis ya, Pak, istilahnya, apalagi bagi orang Mm-mm. awam gitu ya. Mm-mm. Tetapi kan sebenarnya sesungguhnya dampaknya nih sangat luas. Bolehkah Pak diceritain Mm-mm. kebijakan ini kontribusinya untuk kemajuan bangsa kita dan juga akses internet kecepatan tinggi itu seperti apa Pak? Supaya nggak cuman rekan-rekan di ASN Komdiji juga tahu dan yang menonton dan menyimak ini juga memahami ya tugas Iya, besar iya. dari Direktorat Prestasi dan di Komdiji. Silakan Pak Adis. Oke, Mbak Astrid. Jadi kalau bicara Wi-Fi yang di 6 GHz tadi, itu sebetulnya Wi-Fi-nya Wi-Fi 7. Itu adalah teknologi Wi-Fi paling mutakhir. Tentu setiap generasi baru itu menjanjikan eh, layanan kualitas yang lebih baik lagi. Jadi throughput-nya lebih baik dan seterusnya ya. Eh, Gampangnya gini. Jadi Wi-Fi 7 itu dia teknologi yang memungkinkan kalau Mbak Astrid di rumah pasang WiFi, kadang ada dead spot-nya. Jadi ada area di mana sinyalnya lemah dan seterusnya. Nah itu kalau dengan Wi-Fi 7 itu bisa bangun mesh network. Jadi Mbak Astrid dimanapun berada itu nanti merasanya seperti di dalam satu ruangan aja. Walaupun sebetulnya Mbak Astrid masang Wi-Fi-nya di apa namanya masang routernya di lantai 1, Mbak Astridnya di lantai 2, seolah-olah ya ada di ruangan yang sama aja gitu. Jadi itu kalau konteks untuk end user ya atau customer retail. Di sisi lain, kalau misalnya Mbak Astrid nonton Blackpink itu ya BTS itu di Indonesia Arena misalnya gitu kan, itu pasti pingin live streaming gitu kan, pasti pingin live streaming IG story-nya kah, TikTok kah gitu kan, ya mungkin pengen disawer. Nah itu bayangin satu Indonesia Arena pikirannya sama kayak Mbak Astrid. Jadi kan pasti congest tuh, pasti stuck gitu, pipanya tuh pasti macet. Nah, WiFi 7 inilah yang akan jadi solusinya karena dia menyediakan pipa yang lebih besar gitu. Itu sih menurut saya gambaran ini yang akan menolong. Dan yang ketiga sebetulnya ini indirect impact. Indirect impact itu karena gini, ketika kita datangkan teknologi yang terbaru, teknologi yang lama itu akan otomatis jadi lebih murah. Jadi kayak misalnya kalau kita punya iPhone seri terbaru, itu iPhone sebelumnya itu drop. Sama kayak misalnya Samsung rilis baru nih kemarin S26 series. Itu S25 otomatis turun. Apalagi S24, apalagi S23 gitu kan. Nah, jadi kalau Wi-Fi 7 kita introduce, ya kita berharap harga-harga router yang
generasi Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 yang ada di masyarakat bisa jauh lebih murah. ISP gitu ya, Internet Service Provider bisa lebih murah lagi ngasih harga ke masyarakat karena harga device-nya juga lebih turun. Jadi itu multiplier efeknya, indirect impact-nya seperti itu. Kira-kira gitu tuh Mbak Astrid, 3 contoh. Ternyata saya kira hanya untuk internet berkecepatan tinggi karena mungkin banyak yang akses di satu tempat, ternyata sampai ke harga router. Jadi ke customer kita sampai ISP ini juga bisa berdampak ya, walaupun indirect ya Pak ya. Mm-mm. Bagus banget nih Pak nih. Keren nih rekan-rekan Sobat Puspa nih. Boleh diteladani yang dilakukan oleh Pak Adis nih ya, karena untuk kemajuan kita bangsa Indonesia. Nah, dengan tanggung jawab yang cukup besar Pak ya, apalagi Bapak tadi, waduh, menjelaskan tentang kebijakan Erlan 6 GHz itu, apalagi Bapak juga cukup aktif berkontribusi ya Pak ya di forum nasional bahkan internasional dan juga beban pekerjaan yang tinggi. Bagaimana nih Pak menjaga work-life balance antara pekerjaan dan keluarga? Ada ritual khusus nggak sih, Pak? Atau olahraga gitu? Iya, iya. Jadi ya untuk balance ya, kalau saya tuh biasanya emang support system paling penting ya, Mbak Astrid. Jadi ya buat yang masih jomblo, kalau pengen kerja keras, tolong segera cari pasangan. Iya, karena Mbak nih, Pak, kan ASN nggak boleh. jadi Baik, Pak. iya, jadi ketika kita ini apa namanya kayak kayak kuda pacu gitu kan. Pada akhirnya kita juga akan balik ke home base kita, ke rumah kita, ke keluarga kita gitu ya. eh Menurut saya itu salah satu faktor krusial kayak Pak Harto punya Bu Tin, Pak Habibie punya Bu Ainun, eh ada Siapa nih? nah, nggak usah di-spill lah. Baik. Baik. Iya, Infonya nih dari Info A1 nih, katanya Bapak fans berat Persib Bandung, Pak. Bener nggak oh sih? iya, betul. Betul, itu pacar pertama saya Persib Bandung. Oh, baik. Pacar pertama Jadi, Persib Bandung. iya, Bobotoh bukan ya Pak kalau iya sebutannya? betul. Oh, Bahkan istri saya itu udah ngalah aja. Kalau udah Persib main, istri udah ngalah, udah tahu dah. Udah ayah mau nonton Persib udah nggak usah diganggu gitu. ini berarti salah satu ritualnya ya Pak ya untuk menjaga Eh, work-life balance selain support system keluarga, iya, anak istri, juga harus punya hobi gitu ya Pak atau ya kesenangan gitu ya. Jadi nggak, sama, Heeh, iya, sama satu lagi Mbak Astrid. apa Sebetulnya nih ada Pak? satu ritual. Kalau bicara ritual gitu ya. Jadi eh, saya kalau udah stres banget, itu pasti ke kantor tuh pakai motor. Oh, Jadi, motor. Berbeda nih, iya, agak beda nih. ya, Gimana tuh Pak? jadi karena gini, ketika kita berkendara pakai motor, kita itu tidak dibatasi. Kalau kita naik mobil itu kan kita di dalam kotak gitu kan. Kalau kita naik motor, kita langsung berinteraksi dengan sekitar kita. Dan dari situ kita bisa banyak dapat rasa syukur. Karena kita bisa lihat langsung, merasakan misalnya pedagang kaki lima dan lain sebagainya. Karena kita kalau di motor nggak bisa tidur. Kalau pakai mobil pasti tidur. Dan kalau tidur kita udah nggak peka sama sekitar. Nah, ini pentingnya adalah eh, ketika kita naik motor, terus kita bisa mampir seenaknya. Karena kita naik motor nih, bisa belok kapan aja gitu kan. Nah, ada pedagang kecil gitu ya, itu kita beli dagangannya, dan bahkan di atas dari harga jualnya, kita kasih lebih nih Mbak. Tahu nggak? Orang itu pasti doain kita luar biasa loh. Makasih ya Pak. Ini, wah, brenteng. Itu kalau dengar itu Mbak, itu langsung nyes. Jadi itu satu ritual yang saya rekomen juga buat teman-teman semua ya. Jadi kita akan merasa bersyukur di ujian kita ketika kita melihat orang tuh punya ujian yang lebih berat. Dan ketika kita nolong beliau, beliau akan mendoakan kita dan doa itu menurut saya adalah doa paling tulus ya. Karena ya memang pada saat itu beliau posisinya lagi langsung menerima bantuan dari kita gitu. Itu
Itu benar-benar menurut saya itu aha moment yang luar biasa sih. Itu langsung nyes saja gitu. Itu satu ritual yang pengen saya sharing buat teman-teman ya. Ini naik motornya kira-kira berapa lama nih Pak Anies dari area mana nih? Rumah Eh, saya itu ya rumah saya itu di Tangerang Selatan. Itu sekitar sama Pak, saya juga Tangsel. Tangsel sebelah mana Geraha. Pak? Saya Geraha Raya, Oh, saya Geraha Geraha. Raya. Saya Iya, Serpong jadi Pak. jadi kalau Mm-mm. kalau ke kantor tuh sebenarnya bisa belok ngelewatin Puspa sih. Karena saya ngelewatin Bonjeruk tuh situ tuh, Joglo Oh, situ. Nah. mampir atuh Heeh. Pak. Puspa. Jadi sekitar 1 jam, ya 1 jam 15 menit, Naik satu jam motor gitu ya setengah 1 jam naik ya. motor, Unik santai juga nih aja. ya Pak Adis nih ya. Apa namanya, menghilangkan stresnya ini dengan naik motor ke kantor ini bisa bisa dicoba. Karena kalau kalau naik mobil jadinya ini ya apa namanya ini kayaknya kalau disupirin sih Pak jadi tidur mah kalau di Iya. kalau kalau nggak disupirin harus mantengin jalan. Tapi malah malah emosi nggak sih kalau kayak gitu kan jadinya Iya, macet macet ya iya kan? karena Ya. ibu kota nih ya. Aduh, udah macet banget gitu ya Pak ya. Oke, Pak, satu pertanyaan terakhir gini ya, Pak. Mungkin banyak ASN muda atau CPNS baru Komdiji yang sedang menonton ini, yang saat ini mereka mungkin baru ya di dunia birokrasi pemerintahan, sedang membangun identitas profesionalnya. Apa sih ini pesan Bapak supaya para rekan-rekan muda ini tidak hanya bertahan, tetapi benar-benar bertumbuh dan berkontribusi gitu ya, karena banyak juga, yang misalnya setelah berapa tahun, misalnya, memutuskan resign misalnya dari, dunia birokrasi atau nggak kuat gitu ya dari dunia birokrasi ini. Nah, gimana nih, Pak, supaya mereka tetap bertumbuh namun juga tetap berkontribusi? Eh, Mungkin gini ya, s- eh, kita sendiri harus harus bisa mengukur kondisi kita karena apa yang saya jalani akan beda dengan yang dijalani Mbak Astrid, akan beda dengan teman-teman yang lain juga pasti punya eh, situasi yang berbeda ya. Cuma in general kalau menurut persepsi saya nih, ini kalau kata Panji menurut keyakinan gue gitu kan. Menurut keyakinan gue itu pertama kita harus menentukan kita mau generalis atau kita mau jadi spesialis. Jadi kalau kayak saya nih, saya menentukan diri jadi generalis karena S1 saya teknik, S2 saya hukum, S3 saya kebijakan. Jadi saya menjadi generalis. Tapi kalau teman yang lain mungkin ada yang konsisten tuh jalurnya ya teknik 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 gitu kan. Ya nggak apa-apa itu pilihan gitu kan. Jadi kalau menurut saya dunia birokrasi itu variannya banyak banget Mbak Astrid. Banyak banget. Jadi kita mau jadi struktural atau mau jadi fungsional. Fungsional aja itu variannya luar biasa banyak lagi. Mau yang ada di bidang kita kayak tadi saya nih penata kelola spektrum atau mau jadi pengendali spektrum atau mau jadi analis kebijakan atau mau jadi analis anggaran dan seterusnya itu banyak. Jadi teman-teman saya yakin dari semua banyak pilihan itu pasti ada passionnya sih. Mungkin kan setelah menjalani 2-3 tahun pertama itu pasti kayaknya saya lebih senang misalnya bagian bikin konten misalnya. Ya, kenapa enggak? Misalnya mencoba untuk apa namanya menyampaikan idenya ke pimpinan, Pak, boleh nggak saya berkontribusinya bikin konten gitu. Jadi kita jangan takut untuk menyampaikan preference kita sih. Dan seharusnya pimpinan yang baik juga mendengarkan karena itu jarang bisa dilakukan oleh seseorang untuk mau mengopen preference-nya. Jadi teman-teman harus melihat birokrasi itu nggak melulu harus jadi direktur, harus jadi dirjen, enggak. Karena pola karir itu ada JF, gitu. JF itu juga banyak gitu ya. Dan apalagi kalau ditambah lagi varian penempatan dan bidang tugas, bisa aja senang dengan konten ya silakan dalami konten. Makin ke sini juga semua instansi butuh kok konten-konten seperti itu biar lebih engage sama stakeholdernya gitu kan. Itu sih Mbak Astrid mungkin saran dari saya ya. Baik. Oh, ini jadi para ASN ini bisa memilih antara mau jadi
generalis atau spesialis? Kayak saya sendiri juga memilih spesialis khusus nih Pak. Jadi Widya Suara kan Hmm, salah satu Japung. Atau mungkin rekan-rekan di luar sana, para ASN juga bisa memilih mau mengikuti passionnya tuh di jabatan fungsional yang mana. Jadi jangan takut menunjukkan preferensinya, kemudian doing your extra mile juga ya. Saya tuh tadi betul. ini banget nih sama Pak Adis nih ya. Jadi doing extra gitu ya. Karena kadang oh yang gini aja cukup padahal sebenarnya kita we can do more Iya. gitu ya. Baik, terima kasih Pak Adis. Ini obrolan kita nih ternyata hampir 1 jam ya nggak berasa Nah, ya. udah masuk flow state nih. Iya. Insight-nya sangat aplikatif dan sangat relate banget nih Pak nih untuk para ASN. Jadi saya mau bacain, izin mau menyampaikan komen-komen nih Pak ya dari live Boleh. chat YouTube nih. Ada, oh mantap Pak Adis, cita-cita terinspirasi dari ayahnya. Cerita ini juga pernah diinfokan oleh teman sejawat. Oh ini karena ini kali ya, meniru dari orang tua juga ingin menjadi PNS juga, betul nggak nih Pak? Iya, betul. Kemudian ada dari Pak jadi atasan saya yuk Pak gitu. Ada yang minta jadi atasannya Pak. Soalnya kayaknya kalau cuti ACC-nya gampang kayaknya ini yang tadi ya. Terus ada pertanyaan satu nih Pak ya dari siapa tadi ya? Saya aduh ini akunnya mungkin belum diganti nama ya. Horor di balik sunyi gitu ya. Wah, Asik. horor di balik sunyi banget ya. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi demotivasi dan bisa cepat bounce back, Pak? Gitu. Boleh, Iya, Pak? eh saya kebetulan tadi pagi baru pasang status nih. Jadi status saya sebuah video eh, bunyi gini, yang lagi kerja pengennya resign, yang nggak punya kerja pengennya dapat kerja, yang lagi nggak bisa jalan pengennya bisa berdiri dan berlari, yang lagi berlari pengennya istirahat. Jadi kalau orang Jawa bilang sawang sinawang. Jadi demotivasi itu biasanya karena kita eh, ada ekspektasi yang nggak inline sama realita. Makanya terjadilah demotivasi. Nah, kalau menurut saya balik lagi kita harus mensyukuri kita udah di mana dan capaian kita udah sampai mana. Jadi apa ya ibaratnya tuh kita harus refleksi diri gini. Oh, alhamdulillah ya di tengah banyak orang nggak punya pekerjaan, kita punya pekerjaan misalnya. Jadi kita harus menarik energi positif dulu nih, Mbak Astrid. Karena demotivasi itu sebenarnya kita lagi digelayutin sama setan lah bahasa gitu ya. Jadi dipanggil untuk by the way ada film baru tuh Joko Anwar Ghost in the Shell. Udah dapet ini. Jadi itu buat teman-teman yang merasa punya demotivasi nonton itu karena di situ hantunya cuma akan ganggu orang yang energinya negatif. Jadi di film itu apa namanya narapidana aja ada yang jadi ustadz tiba-tiba, ada yang jadi rajin pengajian, ada yang jadi komedian karena pengen jadi punya energi positif. Jadi saya cuma pengen bilang demotivasi itu energi negatif, lawanlah itu dengan energi positif. Jadi kita harus pertama bersyukur dulu gitu ya. Dan saya tadi bilang gitu, saya pun juga nggak terlepas dari stres, demotivasi, yaitu caranya kita keluar dari rutinitas kita dan sedekah. Menurut saya itu kunci buat saya sih. Ya udah kalau udah sedekah kita tuh udah apa sih yang kita kejar? Kita ini cuma cuma hamba yang tujuannya juga kuburan akhirnya. Jadi nggak lagi punya ekspektasi yang terlalu terlalu tinggi. Jadi itu membuat kita balik ke apa namanya ke ground kita lagi gitu ya. Insya Allah itu menghilangkan energi negatif sih. Mungkin ini ya personal experience saya, Mbak Astrid. Baik. Walaupun personal experience Bapak nih sebenarnya bisa digunakan juga untuk rekan-rekan di luar sana termasuk tadi ya horor di balik sunyi ya. Semoga energi positifnya semakin banyak sehingga energi-energi negatif seperti demotivasi dan sebagainya itu bisa tereliminir gitu ya. Kalau pesan dari Pak Adis nonton film Ghost in the Shell Ya atau kayak baca sama tuh kayak ya. horor di balik sunyi kan.
Itu Oh juga sama iya, tuh. oh makanya kepikiran gitu ya. Mungkin suka nonton horor gitu ya. Kalau mau share sedikit tadi ya, tadi buku yang direkomendasikan Pak Adis tadi apa ya? The Psychology apa yang dari Hungary ya? Flow, Nah, the The psychology, the Flow. psychology of optimal experience. Nah, itu juga tuh The ya, flow. supaya bisa menambah semangat juga. Nah, rekan-rekan, Sobat Puspa boleh ajukan pertanyaan di kolom live chat yang ada di YouTube. Untuk sesi tersapa, tanya seru Sobat Puspa. Nah, silakan. Ini isunya kebanyakan ini sih, Pak. Jadi aman ya. Sahabat yang sukses, saya sudah nge-love status WA-nya, Pak. Ini berarti ada salah satu yang join. Nah, kemudian ada, wah, cakep Pak Dir. Sahabat sukses gitu ya. Ayo dong, silakan yang mau bertanya nih, mumpung Pak Adis masih join bersama dengan kita di Sobat di Puspatok yang edisi pertama. Silakan rekan-rekan ada yang mau bertanya ke gimana nih panitia, waktunya masih cukup nggak ya? Karena tadi kita mundur sejam ya kira-kira. Waktunya masih cukup atau gimana Bapak Adis? Waktunya masih ada atau sudah ini udah mau Jumatan ya Pak ya di hari Jumat nih udah jam 11. Bisa sih, Bisa masih ya, ada masih lah, bisa ya. bisa. Oh, Mm-mm. baik. Ada pertanyaan nih Pak Dir. Ini jangan-jangan ada di tim Bapak. Pak Dir, gimana menjaga semangat kerja dan selalu punya inovasi dari Lutfi Lutfly? Nah, silakan Wah, Pak. kalau itu Kabalmon Aceh itu, Mas Lutfi itu. Ketahuan ya Pak ya. Apakah benar? Gimana tadi pertanyaannya, maaf, bisa diulang, Mbak? Bagaimana menjaga semangat kerja dan selalu punya inovasi? Tuh Pak, gimana Pak? Sebenarnya mungkin nggak secara spesifik ditujukan untuk tetap menjaga semangat kerja ya. Cuma yang saya lakukan adalah gini. eh saya melihat bahwa ada pekerjaan, ada apa tuh saya pengen tuntasin. Jadi spirit ingin ingin menuntaskan aja sih, gitu. eh dan itu akan kayak itu berangkatnya di tanggung jawab. Jadi kadang saya juga dalam posisi nggak semangat gitu ya, down, capek, lelah gitu. Manusiawi, nggak bisa selalu standby dalam posisi yang semangat. Tapi rasa tanggung jawab itu yang akan menyeret saya sih. Jadi, oh ini harus tetap dikerjain, ini harus tetap dituntasin. Kumpulin bareng-bareng banyak orang, menurut saya itu salah satu jalan juga. Jangan semuanya dipikirin sendiri. Eh, jadi ketika kita kumpul, ngebahas sesuatu hal yang memang sebetulnya serius, tapi karena ngumpul, berinteraksi, mungkin auranya jadi bisa lebih chill, bisa lebih relax gitu ya. Itu terkait dengan semangat dan motivasi. Kalau motivasi, eh kalau saya tuh memang pingin do the best ya. Jadi mungkin orang bilang perfeksionis atau eh apa yang sekarang istilahnya saya lupa ya. Tapi pengen pengen do the best aja sih. Pengen ngasih yang terbaik karena ketika kita udah ngasih yang terbaik, terus dilalahnya kemudian itu someday tetap negatif hasilnya, saya nggak penasaran gitu. Pernah nggak nih teman-teman ya saya kasih contoh, ngejar cewek apa ngejar cowok gitu ya. Eh sengejar-ngejarnya terus tetap ditolak, nggak akan penasaran daripada yang cuma menyembunyikan perasaan dan nggak pernah ngungkapin. Jadi kalau menurut saya itu analoginya mirip. Jadi ketika kita berani untuk melakukan ikhtiar semaksimal mungkin, whatever it takes gitu ya. Ya udah, ketika nanti hasilnya nggak sesuai harapan, rumusnya cuma tawakal aja udah. Oh ya udah, berarti ini jalan terbaiknya di sini. Tapi nggak penasaran. Tapi kalau kita yang ngerjainnya setengah-setengah, kalau saya sih rasanya, aduh, kok kayak harusnya waktu itu gue bisa nih lebih dari ini gitu.
Ya gitu sih, Mbak. Jadi jaga motivasi sebetulnya keep in mind bahwa kita kalau bisa ngelakuin yang the best, yang kita bisa sampai batas kita, kalaupun nanti hasilnya nggak apa namanya nggak sesuai yang diharapkan, kita nggak ada penyesalan dan kita bisa mempertanggungjawabkan itu dengan lebih enteng. Ya ini udah best effort saya punya. Kalau hasilnya seperti ini ya sudah. Itu mungkin ada takdir lebih baik yang mungkin akan ada di depannya. Mungkin itu sih saya cuma bisa jawab gitu tuh. Do your best ya, best Iya. effortnya seperti apa. Coba dulu daripada nyesel, kemudian ikhtiar dan tawakal. Nah, semoga nih bisa ini ya, bisa menjawab pertanyaan. Pak Lutfi ini mana nggak ya dari Aceh nih. Kemudian ada yang mau bertanya lagi. Izin Pak, bagaimana membangkitkan etos kerja kepada tim kerja kita? Pertanyaannya dari @NPD Biro Kesra Kaltara 2024. Nah, etos kerja Iya. kepada tim kerja, Pak. Jadi kalau itu saya pengen jawab pakai filosofinya Ki Hajar Dewantara. Jadi ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, dan tuturi handayani. Jadi ketika kita jadi pimpinan, kita harus berikan teladan. Kalau teman-teman mungkin sempat ada waktu, boleh search di YouTube eh, banyak yang dibagikan oleh Pak Ignatius Jonan. Menurut saya itu satu contoh leadership yang bagus, bagaimana beliau uh, turun langsung ya, menggerakkan gitu kan. Sehingga beliau cukup legendaris mengubah wajah KAI gitu kan. Terus Ing Madio Mangunkarso itu kita sama tim kita itu jangan jaga jarak. Jadi kita ada di tengah mereka, kita sama-sama bareng sama mereka. Dan Tuturi Handayani itu uh, kalau saya menafsirkannya adalah kalau memang ide dari tim kita itu lebih baik, kita manut, kita ikut. Jadi nggak ada rasa, aduh ini ide bagus tapi datangnya dari anak buah gue nih. Ah nggak ah, jangan. Jadi eh, ketika memang ada ide yang bagus, ya kita ikut gitu kan, kita ikut ide itu. Jadi kalau menurut saya etos kerja bisa dibangun dari 3 layer itu ya. Ketika kita jadi pimpinan, kita jadi teladan karena menurut saya percuma kita berteori banyak kalau kita nggak ngelakuin ya. Eh, bukan walk the talk tapi apa talk the talk ya. Melakukan Betul. semuanya. Iya, kalau jadi pimpinan ya beri teladan gitu ya, sehingga Iya. semua yang ada di tim juga mengikuti pimpinannya dan juga teladannya. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya Pak. Em, Punten Pak ngiring naros, apa yang dapat memotivasi seseorang untuk memiliki etos kerja yang baik menurut Islam? Dari RND Randi 8762. Mungkin itu pertanyaan untuk Eh, menutup sesi. wah, oke. Kalau saya ingat satu hadis ya, hadis riwayat Ahmad. Khairunas anfauhum linas. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang punya manfaat buat sesamanya. Jadi orientasinya bukan tentang saya, orientasinya tapi tentang bagaimana saya ngasih ke orang, ngasih ke industri, ngasih ke masyarakat, ngasih ke organisasi gitu ya. Kalau saya kepikir itu sih. Jadi bagaimana kita memotivasi kita, orientasinya diubah dulu. Ini bukan soal saya, bukan soal aku, tapi ini soal yang di luar kita, gitu ya. Jadi kebermanfaatan sekecil apapun kontribusi, saya yakin sebetulnya itu bisa jadi butterfly effect. Kalau teman-teman googling bisa coba googling butterfly effect itu jadi kayak satu kepak sayap kupu-kupu di Brazil bisa bikin badai di Amerika. Jadi itu akan ada multiplier effect kok gitu. Jadi tetap jadi orang baik sebenarnya itu sih. Minimal tetap jadi orang baik itu bakal nular. Itu aja. Kebaikan itu menular ya Pak ya sebenarnya ya. Baik. Ada masih banyak pertanyaan nih Pak, gimana? Masih boleh Pak satu pertanyaan Iya, lagi? boleh, Boleh. boleh.
Baik, tadi kita diajak Pak Adis untuk merubah orientasi dan mindsetnya, jadi menebarkan kebaikan. Nah, yang pertanyaan terakhir, padahal tadi sudah bulan terakhir ya, ini masih ada lagi ya. Mohon maaf ya. Pak, Nggak bagaimana apa-apa. nih caranya agar tetap melayani dengan baik, dengan hati-hati di tengah sorotan atau hujatan publik kepada instansi pemerintah, Pak? Oh, apalagi instansi kita Komdiji sempat ya Pak ya mendapat sorotan cukup gitu ya. Nah mungkin ada dari rekan lainnya yang seperti itu. Butuh motivasi nih Pak. Hehehe. Dari Sofia Jasmine 1799. Silakan Pak Adis. Iya, kalau saya sih ngelihatnya gini ya, kita itu kan nggak bisa ngendaliin orang ya, tapi kita bisa ngendaliin apa yang bisa kita jangkau. Jadi gini, eh, kan pernah ada kisah bapak, anak, dan unta. Pernah dengar ya? Jadi eh, ketika anaknya di atas, terus bapaknya di samping nuntun unta, orang tetap kasih komen, bapaknya kok, apa anak kurang ajar nih, bapak kok disuruh jalan gitu. Terus ditukar, habis itu ditukar, bapaknya di atas, anaknya yang nuntun. Nanti ada lagi orang komen, bapak kurang ajar, anak kecil suruh nuntun unta dia anak enak di atas. Gitu. Terus akhirnya dua-duanya naik di atas. Tetap di komen, bapak anak nggak punya peri kehewanan, unta ditunggangin berdua. Nah, artinya orang itu pasti punya komen. Orang itu pasti punya komen. Jadi kita cukup batasi yang ada di diri kita dan di lingkungan yang kita bisa kendalikan. Kita patuh regulasi, kita lakukan peer review itu jadi kita punya ide terus kita undang teman untuk kasih challenge. Ide ini bagus nggak? Ide ini ada celahnya nggak? Ide ini melanggar regulasi nggak? Itu jadi selalu lakukan diskusi terbuka gitu ya. Nah, dan menurut saya itu yang akan menjaga diri kita bahwa nanti jadinya viral, bahwa nanti jadinya seperti apa, ya udahlah itu mah kalau orang Sunda bilang kumaha engke, gimana ntar aja lah. Gitu. Jadi eh ya kita kendalikan yang di diri kita aja gitu. Kalau orang luar kita mencoba kendalikan, yang ada kita sendiri yang stres gitu. Itu sih. Setuju ya, kita nggak bisa mengontrol omongan orang, ketikan orang gitu ya. Tapi yang bisa Iya, kita kontrol diri kita dan juga ketikan ya Pak ya, saring sebelum sharing gitu. Itu juga penting tuh. Itu mungkin pertanyaan terakhir yang menutup sesi tanya jawab tersapa, tanya seru Sobat Puspa. Terima kasih banyak untuk Pak Adis ya yang sudah apa namanya hadir di edisi Puspa Talk pertama. Nah, Sobat Puspa Komdiji dari talk show kita hari ini kita belajar satu hal penting ya. Jadi karir di birokrasi ini jadi bukan seberapa cepat kita naik jabatan ya, tapi seberapa konsisten kita membangun integritas, kompetensi, dan juga kontribusi ya. Jadi etos kerja ini semoga menjadi komitmen jangka panjang untuk memberi dampak bagi negeri ya. Apalagi tadi Pak Adis melayani ya, melayani harus ada melayaninya, jiwa melayani ini harus kita tampilkan. Nah, jika direktorat yang mengelola spektrum nasional aja bisa bergerak adaptif dan agile, maka bukan tidak mungkin kita semua juga bisa bertumbuh di posisi kita masing-masing walaupun kita ada di berbeda-beda instansi ataupun di beda-beda satker. Terima kasih banyak Pak Adis atas inspirasi dan keteladanannya, udah sharing-sharing. Semoga besok bisa hadir secara langsung ya Pak ya di Puspatok, tapi yang ada di studio kami Pak di Kebon Jeruk. insya Allah Iya. Mbak Astrid. Baik, terima kasih Bapak. Saya Astrid Terima kasih. Puspitasari, pamit undur diri sebagai moderator. Semoga diskusi ini menjadi bahan bakar semangat bagi para ASN muda dan juga para CPNS, Komdiji, dan dimanapun yang ada di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Wanda sebagai MC.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adin. Mantap, mantap. Sukses ya.